Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adana Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah nikmat yang sangat besar, suatu nikmat yang hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kenikmatan kepada kita sehingga dengan hal tersebut kita dapat kokoh di atas nilai-nilai keikhlasan di dalam melakukan amalan kebaikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kaitannya dengan prokes, kayaknya masih jalan ya? Ya? Prokes masih jalan? Jaga jarak ya. Jangan terlalu rapat supaya ini. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan kajian kita. Mal kitab Al-Adab Al-Mufrad dari Imam Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Jufi rahimahullah taala. Baik. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-8. Fadhil Iqra. Baik. Qala rahimahullah bab la'anallahu man la'ana walidayhi. Bab Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dan ini suatu perkara yang membahayakan ya. Iya. Seorang anak melaknat orang tuanya. Kalau di masa-masa dahulu ya, jarang orang didapati melakukan hal-hal seperti ini ya. Namun di masa-masa kita terlalu banyak dari anak-anak yang ketika berbicara kepada orang tuanya mereka tidak berusaha untuk berucap dengan ucapan yang sebaik-baiknya, bahkan ada di antara mereka yang mencela, merendahkan kehormatan orang tuanya. Taib. Qala haddatsana Amr bin Marzuq. Ya, telah menceritakan kepada kami Amr bin Marzuq. Qala akhbarana Syu'bah. Beliau berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah. Anil Qasim bin Abi Bazzah
dari Al-Qasim bin Abi Bazzah an Abi Tufail, dari Abu Tufail. Dan ini ketika Abu Tufail berada di sisi Ali radhiyallahu taala anhu. Ya, ketika ia berada di sisi Ali radhiyallahu taala anhu. Ya. Ja rajulun ila Ali, ya, datang seorang lelaki kepada Ali radhiyallahu taala anhu, ya, fasala syai'an. Kemudian ia menanyakan sesuatu kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Baik, kata Tufail, karena itu Tufail menyebutkan di sini su'ila Ali. Ya. Ali radhiyallahu taala anhu, beliau ditanya. Ya, beliau ditanya oleh seorang lelaki. Hal khassakumun nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi syai'in lam yakhassa bihi nas kafah. Ya. Apakah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengkhususkan untuk kalian sesuatu yang tidak dikhususkan, ya, kepada semua manusia? Ya. Qal, maka kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhassa bihi nas. Ya. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan kepada kami sesuatu, ya, sesuatu yang tidak dikhususkan kepada orang lain. Ya. Illa ma fi qirabi sayfi, kecuali apa yang ada pada sarung pedangku. Ya. Ada yang disimpan di dalam sarung pedang Ali radhiyallahu ta'ala anhu dari ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tsumma kharaja sahifatan. Ya. Maka Ali radhiyallahu ta'ala anhu pun mengeluarkan dari dalam sarung pedangnya, ya, selembar kertas, faida fiha maktub, yang mana pada kertas tersebut tertulis, ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih, ya, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu man saraqa manaral ard. Ya. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mencuri, ya, batasan-batasan bumi. Batasan-batasan bumi. Nanti akan kita terangkan. Kemudian la'anallah man la'ana walidai. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kemudian la'anallah man awa muhditsan. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang membantu atau orang yang menolong orang yang berbuat kejahatan. Nah, pada lafaz muhditsan, ya, pada huruf dalnya di sebagian riwayat dengan di fathah. Kalau di sini dia kasrah. Kalau muhdits berarti orang yang melakukan pelaku kejahatan. Ya, kalau muhdats berarti dia membantu perbuatan dari amalan-amalan yang baru yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang biasa dikenal dengan apa? Amalan-amalan bid'ah. Baik, maka di sini ada 4 perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa tadi? Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Yang kedua, baik, batasan-batasan bumi. Kemudian laknat kedua orang tuanya. Kemudian yang keempat, orang yang menolong orang yang berbuat kejahatan, orang yang melakukan perbuatan dosa. Ya. Kalau muhdats berarti muhdatan, orang yang apa itu? Dari amalan-amalan bid'ah, membantu. Karena itu hal ini adalah perkara dari perkara-perkara yang sangat penting
hal yang hendaknya diperhatikan. Lihat di sini dari perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Kalau dikatakan ya, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan apa ini? Ya. Larangan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka diingatkan agar seseorang di dalam menyembelih, ya, berkurban ataupun yang selainnya, maka dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan berkaitan dengan menyembelih, tentunya ini adalah perkara dari perkara-perkara yang hendaknya diperhatikan. Dan di antara etika seseorang yang menyembelih, maka dia menghadapkan sembelihannya mengarah ke arah kiblat. Ya. Apa yang diarahkan ke arah kiblat? Ya, sembelihannya apanya itu? Kepalanya atau kakinya atau apanya? Ya, lehernya yang mengarah ke arah kiblat. Ya. Kemudian apa lagi? Sunahkan agar membaringkan hewan yang disembelih, ya, dibaringkan dari sisi tubuh hewan tersebut dari arah kirinya, sisi tubuh kirinya, ya, agar memudahkan bagi orang yang menyembelih, ya. Karena menyembelih dengan tangan kanan, ya, kalau yang disembelih sapi atau semisal kambing, maka diletakkan kaki kanan, ya, pada bagian tubuh yang mendekati leher dari binatang yang akan disembelih, ya, memudahkan baginya untuk melakukan penyembelihan. Ini untuk hewan selain unta. Karena kalau unta disembelih dalam kondisi apa? Dalam kondisi berdiri itu kalau unta. Unta itu dalam kondisi berdiri. Baik. Dan tentunya termasuk etika di dalam penyembelihan, seseorang harus, ya, memperbagus di dalam sembelihannya, ya. Karena itu Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Muslim menyatakan apa? Fa idza dabahtum fa'isnu dabah. Maka apabila kalian menyembelih, perbaguslah di dalam melakukan apa? Sembelihan, ya, menggunakan pisau yang tajam agar tidak menyakiti hewan tersebut, ya. Atau mengasah pisau di hadapan hewan sembelihan. Ini juga adalah perkara dari perkara-perkara yang dilarang. Baik. Kemudian berkaitan dengan hewan yang disembelih, ada dua hal yang hendaknya diperhatikan. Yang pertama berkaitan dengan tasmiyah. Yang pertama dengan tasmiyah. Yang kedua berkaitan dengan al-qasd. Tasmiyah artinya apa? Dia membaca bismillah. Dia membaca bismillah, dan ini banyak diterangkan di dalam ayat maupun di dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, di dalam surah Al-Hajj ayat 36 Allah menyebutkan fadhkuru smallaha 'alaiha. Perintah untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala tatkala mau melakukan apa? Melakukan penyembelihan. Ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang hendaknya diperhatikan. Ya. Jadi ketika seorang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Agar hewan sembelihannya, ya, terdapat nilai-nilai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, di dalam hal yang berkaitan dengan penyembelihan, hal yang hendaknya diperhatikan adalah al-qasd. Maksud dari penyembelihan itu. Maksud dari penyembelihan itu. Ya. Karena itu diingatkan di dalam sabda Rasulullah SAW di sini, la'anallahu
man dabakha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Boleh jadi sembelihannya dia membaca tasmiyah, sembelihannya dibaca bismillah, dia membaca bismillah. Ya, ketika akan menyembelihnya. Tapi maksud tujuannya penyembelihan ini juga akan menjadi masalah. Akhirnya sembelihannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia sembelih misalnya sapi, ya. Tapi ternyata kepalanya ditanam di bawah gunung agar penjaga gunung tidak marah, agar gunungnya tidak meletus. Ya. Walaupun dia menyembelihnya apa? Dengan membaca bismillah. Ya. Ini masuk dalam perkara yang dilarang di sini. Ya. Atau orang yang menyembelih kondisinya sama dengan itu, ada yang menghanyutkannya di sungai. Ya. Ada yang meletakkan di bawah pohon-pohon besar. Ya. Maka ini adalah perkara dari perkara-perkara yang membahayakan. Itu kalau dibacakan tasmiyah saja. Kalau maksud tujuannya untuk hal yang bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjerumus dalam kesyirikan. Apalagi kalau dia menyembelih tanpa tasmiyah, tanpa membaca bismillah, kemudian diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perkara dari perkara-perkara yang berbahaya. Ini termasuk dari kesyirikan. Taib. Ya, beraneka ragam ya perbuatan-perbuatan kondisi sebagian manusia di dalam melakukan kesyirikan. Ya, dan ini adalah perkara yang menjadi sebab timbulnya berbagai musibah dan malapetaka. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menyembelih untuk selain Allah ini adalah kesyirikan. Dan kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Karena itu ya, Rasulullah SAW menyebutkan hal ini yang paling pertama. Karena ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hak Allah 'alal ibad, hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba apa? Ayya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Agar seorang hamba itu menyembahnya dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga. Ya. Ini keharusannya. Karena itu diingatkan yang paling pertama berkaitan dengan hak Allah. Jangan sampai ada kesyirikan di dalamnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masuk di dalam hal yang disebutkan oleh Nabi di sini, ya, orang yang berkurban, ya, atau sembelian-sembelian selain kurban. Ya. Maka hendaknya jangan sampai pada yang terdapat perkara yang dengannya seseorang terjerumus dalam kesyirikan. Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hewan disembelih kemudian ya, seorang tidak membaca tasmiyah, ya, maka hukum asal ini adalah bangkai. Ya kan? Hukum asal ini adalah bangkai. Ya. Ketika seorang menyembelih kemudian tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khurimat 'alaikumul maitah. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan untuk kalian maitah, wadam, demikian juga darah, walahmal khinzir, daging babi. Ya. Kemudian wa ma uhilla li ghairillah, dan apa yang disembelih ya bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi asalnya hal yang berkaitan dengan bangkai ini adalah perkara yang dilarang untuk dikonsumsi. Ada bangkai yang dibolehkan. Apa itu? Ya. Hanya ikan saja? Hah? Hewan laut. Ya. Hewan laut itu tidak dibutuhkan ya namanya penyembelihan. Karena itu Rasulullah SAW ketika ditanya tentang air laut, apakah air laut itu tahur atau tidak? Karena air itu ada air tahur, ada air tahir, air najis. Ya, kalau tahur kan suci lagi mensucikan. Kalau tahir suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian yang ketiga adalah air najis. Ketika beliau ditanya tentang air laut, apa kata Nabi? Huwa tahur ma'uhu
wal hillum maitatu. Ya, air laut itu adalah air yang tahur. Apa tahur tadi? Suci lagi mensucikan. Kemudian halal bangkainya. Ingat ya, bangkai hewan laut, bukan bangkai hewan yang mati di laut. Iya, jangan sampai nanti ada kambing mati di laut. Nah, ini halal ini. Iya. Masuk di dalamnya ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, bangkai yang dilarang di sini adalah hewan sembelihan ya, yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini haram untuk dikonsumsi. Ya. Lalu bagaimana dengan orang yang lupa? Ketika menyembelih dia lupa membaca tasmiyah. Kalau seorang yang lupa, ini adalah perkara dari perkara-perkara yang dimaafkan. Ini adalah perkara yang dimaafkan. Ya. Selama yang menyembelih adalah seorang muslim. Ya, namanya manusia itu punya sifat lupa. Ya, beda kondisinya dengan orang yang lupa. Beda lupa dengan lupa. Kalau memang benar-benar lupa, ini adalah perkara dari perkara-perkara yang dimaafkan. Wadam, demikian juga yang haram adalah darah. Ya. Darah yang diinginkan di sini adalah darah yang mengalir. Karena ketika seorang menyembelih itu biasanya apa? Ada darah yang mengalir. Ya. Di sebagian tempat darahnya itu diambil. Darahnya diambil. Jadi ketika ada orang menyembelih, ada baskom di bawahnya, ditadah. Ya, ada yang mencampur darah tersebut dengan degang tepung, dicampur kacang, kemudian dibuat peyek darah. Ya. Ini tentunya adalah hal-hal dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun darah yang melekat di daging, misalnya seorang yang menyembelih, ya, darahnya sudah keluar yang mengalir. Biasanya kan masih ada tersisa-sisa yang muncul di daging, kadang di tulang. Ya, maka ini tidak masuk di dalamnya. Ya, dilarang di sini dalam masfuhan, yaitu darah yang mengalir. Baik, walahmal khinzir. Demikian juga daging babi, ini adalah perkara yang jelas. Wa mauhilla li ghairillah, dan apa yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seseorang itu membaca dengan apa? Membaca tasmiyah, tapi ketika sembelihannya maksudnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk menjaga gunung, untuk menjaga sungai, maka ini dilarang untuk dikonsumsi. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih ya, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kewajiban seseorang adalah mentauhidkan Allah. Menyembelih ini termasuk ibadah, ad-dabh minal ibadah. Maka tidak boleh ibadah tersebut dipalingkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua dari perkara yang dilaknat, la'anallah man saraka manarul ard. Ya. Allah Subhanahu wa taala melaknat ya, orang yang mencuri batasan-batasan bumi. Kalau di sebagian riwayat, la'anallah man ghayyar manarul ard. Ya. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang merubah batasan-batasan bumi. Yang diinginkan di sini adalah orang yang mengambil ya, tanah yang bukan haknya, ya, mengambil tanah yang bukan haknya, ya. Merubah batasan-batasan tanah. Ini kadang sering terjadi pada sebagian manusia. Ya. Dia punya lahan 1 hektar misalnya, punya lahan 1 hektar. Ini kan biasanya sudah ada batasnya, ya. Karena sebagian orang membuat batasan-batasan yang batasan mati. Ada batasan hidup, ada batasan mati. Yang batasan mati itu adalah misalnya pagar bambu. Pagar bambu itu kalau rusak kan harus diganti. Nah, dia batasnya di sini. Itu sudah pagar bambu. Nah, ini tanahnya dia, ini tanahnya orang. Ya. Nah, ini bambunya sudah rusak, ditempel di bagian luarnya. Rusak lagi, tempel lagi bagian luarnya. Rusak lagi, tempel bagian luarnya. Ya, ini merubah batasan bumi. Ya.
Ini adalah perkara dari perkara-perkara yang berbahaya. Karena itu di perkampungan biasanya ada yang membuat batasan-batasan hidup. Ya, ditanam pepohonan-pepohonan sebagai batas tanahnya. Kalau di perkotaan biasanya sudah dengan pagar tembok ya. Nah, di kota tidak ada yang orang pagar-pagar hidup. Kayaknya sudah sulit didapati pagar hidup. Pagar mati tapi susah untuk untuk dihancurkan. Ya. Baik. Dan ini adalah perkara dari perkara-perkara yang berbahaya. Kalau mengambil sedikit saja, ya, itu adalah perkara yang menjadi sebab laknat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana orang yang melihat tanahnya orang dia buatkan sertifikat untuk dia? Ini yang mengerikan ya. Karena orang lihat lahan kosong, apalagi tanah tersebut tanah yang ada sengketa. Ya, kadang sebagian mereka buat sertifikat. Ya, buat sertifikat. Ya, bukan lahannya, sudah dia buat sertifikat atas nama dirinya. Ya. Tentunya ini adalah perkara dari perkara-perkara yang mengerikan. Nanti dia di sini mengambil sesuatu tanpa hak. Ya, mengambil sesuatu tanpa hak. Dan di dalam hadis riwayat Muslim dan selainnya, ya, Rasulullah SAW mengingatkan, man iqtata'a shibran minal ard bighairi haq. Ya, barang siapa yang mengambil tanah, ya, tanahnya orang, ya, sejengkal saja, dia di sini hanya sejengkal. Ya. Bighairil haq, dia mengambilnya tanpa hak. Ya. Jadi kalau mengambil tanah itu ada yang dengan hak, ada yang mengambil tanah tanpa hak. Ya. Kalau seseorang dia punya hak, misalnya tanah adalah miliknya, kadang sebagian orang belum sempat buat sertifikat. Tapi memang tanah itu adalah miliknya. Kadang sebagian orang membuat sertifikat untuk tanah tersebut. Iya. Maka sekarang dia kan mengambil hak. Iya. Tanah tersebut walaupun dia belum punya sertifikat. Tadi punya kalau dalam waktu-waktu dulu itu ada namanya apa? Surat patok-patok gitu ya, biasanya. Kalau belum ada sertifikat. Iya. Baik, maka di sini dia mengambil haknya. Iya. Kalau di sini orang yang mengambil, ada yang mengambil tanpa hak. Iya. Kalau dia mengambil tanpa hak, walaupun itu hanya sejengkal, maka Rasulullah SAW tawwiqahu yaumal qiyamah min sab'ina aradin. Iya. Maka akan dipikulkan ke lehernya. Iya. Dipikulkan pada lehernya pada hari kiamat. Iya. 7 lapis bumi. 1 lapis bumi bisa mikul? Nggak bisa. Sekarang bayangkan di sini. Ini 1 jengkal ya. Ternyata ancamannya adalah ancaman yang sangat besar. Nyerobot tanahnya orang, ngambil tanahnya orang, merubah batasan-batasan tanah. Maka ini adalah dosa dari dosa-dosa yang sangat besar. Ya. Maka masuk di dalamnya orang yang mengambil harta tersebut tanpa hak, demikian juga orang yang membantu mengambil tanah tersebut tanpa hak. Ya. Karena kadang sebagian orang mengetahui, ya, orang yang memiliki sertifikat tersebut dia bukanlah orang yang memilikinya. Ya. Tapi dia membantunya karena ingin mendapatkan perkara dari perkara-perkara dunia, mendapatkan bayaran. Ya. Maka dia pun akan menanggung ikut menanggung akibatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu berkaitan dengan mengambil hak orang, ini adalah dosa dari dosa-dosa yang sangat besar. Ini adalah kedoliman yang sangat besar. Kira-kira 1 jengkal itu berapa harganya yang termahal sekarang di Kota Makassar? Berapa? Kalau 1 meter? Tanah di Makassar? Tidak tahu. Iya. Termahalnya berapa? Ada yang sampai 7 juta, 5 juta. Iya. Satu meter itu berapa jengkal? Ada yang pernah ukur? Iya. Kalau untuk keseluruhannya, ya kan? Lihat ya, 1 jengkal saja dosanya sangat besar. Iya.
Ancaman yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai melakukan kezaliman kepada saudaranya ataupun kepada selainnya, mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dan orang-orang yang melakukan seperti ini, dia memiliki kewajiban untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai wujud taubatnya, dia harus mengembalikan hak orang. Haknya orang harus dikembalikan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ampunan terhadap dosanya sampai ia mengembalikan hak manusia yang ia ambil. Maka seseorang tidak boleh gengsi di dalam menyelesaikan kezaliman-kezaliman yang dilakukan di muka bumi ini. Karena di suatu hari ada hari penyesalan, yang penyesalan itu tidak ada manfaatnya lagi. Baik. Dan ini mencakup kezaliman-kezaliman yang kepada manusia secara umum ya. Ini adalah dosa-dosa dari dosa-dosa yang sangat mengerikan. Saya kira pernah dengar hadis Rasulullah SAW tentang orang-orang yang bangkrut itu. Ya. Innal muflisa min ummati ya'ti yaumil qiyamah bisalah wa siyam wa zakah. Ya. Wa ya'ti qasyatan mahada wa akala malahada wa daraba hada. Orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala apa? Membawa pahala salat, puasa, zakat. Amalan-amalan besar dari amalan kebaikan yang dilakukan. Ya. Namun bersama dengan itu ada amalan-amalan kezaliman yang belum ia selesaikan, ya, sampai datangnya kematian. Ya. Maka dari berbagai amalan-amalan kezaliman itu yang ia belum selesaikan, maka dia harus bayar. Bayarnya dengan apa? Ya, dengan amalan kebaikannya. Ya. Dia di sini dia harus membayar kezalimannya dengan amalan kebaikannya. Kita capek melakukan ibadah, bukan 1 bulan 2 bulan, tapi seumur hidup melakukan puasa, salat, bayar zakat, tapi ujung-ujungnya hal tersebut untuk membayar kezaliman yang kita lakukan. Fayuta min hasanat. Maka dia harus memberikan dari amalan kebaikannya, digunakan untuk membayar kezalimannya. Ya. Sampai dalam kondisi amalannya habis. Ya. Kalau amalannya habis dalam kondisi belum terbayar, pakai apa dia membayar? Pakai uang? Tidak ada lagi uang. Ya. Amalannya sudah habis, digunakan untuk membayar kezalimannya. Ya, ukhidha min khatayahum. Maka diambillah dosa-dosa orang-orang yang ia zalimi. Ya. Kemudian dilemparkan kepadanya. Kemudian ia pun dicampakkan ke dalam api neraka. Sudah salat, puasa, zakat, tapi ujung-ujungnya neraka. Jadi ketika seorang melakukan kezaliman, karena itu hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ya, ia mengambil haknya manusia, karena adalah kezaliman dari kezaliman yang sangat besar. Maka di sini orang yang mengambil hak yang bukan haknya, ini termasuk dosa besar. Orang yang mengambil hak yang bukan haknya, ini termasuk dosa-dosa dari dosa-dosa besar. Apalagi kalau dia mengambil haknya manusia, kemudian dia menyakitinya lagi. Dia menyakitinya lagi. Seperti apa? Seperti orang yang menjamret, seperti orang yang merampok, ya kan? Di sini dia kan merampas harta, ditambah lagi dengan penganiayaan. Ya. Maka ini lebih berbahaya lagi. Ini lebih berbahaya lagi. Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la'anallah man la'ana walidayhi. Ya. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dan ini tentunya tidak terjadi pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, tidak terjadi pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhum, orang-orang yang
mulia ya, di sisi Rasulullah SAW. Ya. Dan kadang kita saksikan di hari-hari ini sebagian anak-anak selain dia berkata kasar, selain merendahkan orang tuanya, ada di antara mereka yang membuang orang tuanya. Dan ini adalah dosa-dosa yang sangat besar. Ya. Sementara di dalam hadis yang sebelumnya, al-buka minal uquq, membuat orang tua menangis dengan tangis kekecewaan saja itu termasuk dari kedurhakaan. Ya. Apalagi ketika seseorang merendahkan kehormatan orang tuanya, kemudian apa? Membuang orang tuanya. Baik. Rasulullah SAW sabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Inna min akbaril kabair," ya, termasuk dari dosa-dosa besar, ayal anar rajul walidai, itu seorang yang melaknat kedua orang tuanya. Qila ya Rasulullah, ya, kaifa ayal anar rajul walidai? Ya, dikatakan kepada Rasulullah, bagaimana seorang bisa melaknat kedua orang tuanya? Ya. Maka Rasulullah SAW qala yasubbu rajul abar rajul, itu seseorang yang mencela orang tuanya orang lain. Fayasubu abahu wa yasubu ummuh. Ya. Kemudian seseorang yang orang tuanya ia cela, balik mencela orang tuanya. Itu hukumnya sama dengan dia mencela, sama saja dengan dia melaknat kedua orang tuanya. Ya. Karena itu kalau seseorang yang mencela orang tuanya langsung, melaknat orang tuanya langsung, ini biasanya jarang terjadi. Ya. Dan tentunya sangat mengerikan kalau apabila ada orang yang melaknat orang tuanya secara langsung. Ya. Maka ketika dia mencela ya, orang tuanya orang lain, maka hukumnya sama. Kalau orang tersebut membalas, sama saja dia mencela orang tuanya sendiri. Maka ini termasuk dosa-dosa yang sangat besar. Karena itu berkaitan dengan sesuatu yang diibadahi juga, ini adalah perkara yang dicela seseorang untuk melakukan celaan terhadapnya. Misalnya ada sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang dia mencela di hadapan orang yang melakukan ibadah ya, kepada patung tersebut. Ya. Maka dilarang seorang mencelanya, karena celaan ya, seseorang terhadap Tuhannya ini bisa menjadi sebab orang tersebut mencela Tuhan kita. Ya. Maka hal ini adalah hal yang hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada kaitannya dengan apa? Ada kaitannya kewajiban seseorang itu berbakti kepada orang tua. Ya. Berbakti kepada orang tuanya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang tua tentunya memiliki kedudukan yang sangat tinggi ya. Karena setelah Allah perintahkan ibadah, berlepas diri dari kesyirikan, baru berbakti kepada orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Ya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Setelah perintah melakukan ibadah, berlepas dari kesyirikan, perintah untuk berbakti kepada orang tuanya. Saya kira masih ingat ya, apa syarat-syaratnya kemarin? Al-lisan ilayhima. Wala yudhihima. Kemudian as-sabru ala adahuma. Kurang satu. Apa? Siapa yang tambah satu? Kemarin ada berapa syaratnya? Hah? Ya? Hah? 3 kemarin? 3 atau 4? Hah? Ada yang simpan 4? Siapa yang 4? Hah? Ayo, apa itu yang 4? Hah? 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 Apa itu? Ayo.
Apa itu? Coba baca, nggak bisa dibaca tulisannya. Hah? Apa? Kenapa? Hah? Ya? Iya, tiga ya. Al-lisanu ilaihima, kemudian wala yu'dihima, as-sabru ala adahuma. Ya, berbuat baik kepada mereka, kemudian apa? Wala yu'dihima, larang untuk menyakiti mereka, kemudian apa? As-sabru ala adahuma. Bersabar terhadap hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh orang tua. Baik, kemudian la'anallahu man awa muhditsan. Itu sudah tadi. Baik, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menolong ya, orang yang melakukan perbuatan kejahatan. Jadi ya, maka menolong orang-orang yang melakukan kejahatan ini termasuk dosa besar. Sama dengan orang-orang yang membuatkan sertifikat ya, tanah padahal hal tersebut bukan milik orang tersebut. Ya. Demikian juga ada kejahatan-kejahatan yang lainnya. Ya. Ketika terjadi kasus, sudah jelas ini si A salah, si B yang benar. Ya. Tapi dia buat sandiwara, bagaimana supaya si A ini yang menang di persidangan. Nah, ini adalah perkara dari perkara-perkara yang berbahaya. Iya. Menolong orang-orang yang berbuat jahat. Sudah tahu orang tersebut berbuat jahat, dia bantu agar orang yang berbuat jahat ini selamat dari hukuman. Sementara orang-orang yang berbuat aniaya, orang-orang yang berbuat kezaliman, orang-orang yang melakukan tindakan kriminal kan harus mendapatkan hukuman. Sementara dia berusaha untuk menyelamatkan orang tersebut dari hukuman. Ya. Maka ini juga termasuk dari dosa-dosa besar. Ya. Karena itu hendaknya setiap orang jangan sampai membantu orang-orang yang salah. Ya. Maka dia akan menanggung akibatnya. Dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian riwayat disebutkan ya, dalnya di fathah. Ya. Muhdatsan. Jadi di sini dilarang ya, menolong terjadinya atau terselenggaranya acara yang di dalamnya terdapat apa? Hal-hal yang baru atau bid'ah. Maka ini dilarang seorang membantu terselenggaranya acara-acara yang seperti itu. Ini termasuk hal-hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap orang hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan berpikir ya, karena tidak enak atau hal-hal yang semisalnya. Ya, karena segala sesuatu itu ada tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada sesuatu yang hendaknya ia perhatikan, apakah hal tersebut menjadi sebab ridha Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Karena ketika seseorang mengejar ridha Allah, Allah akan ridha kepadanya dan Allah akan membuat manusia itu ridha kepadanya. Tapi sebaliknya, kalau seseorang mencari ridha manusia, maka Allah akan murka dan Allah akan membuat manusia-manusia itu akan murka kepadanya. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ada 4 hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada beberapa hal-hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala diterangkan di dalam hadis-hadis yang lain. Baik, sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan ya. Siapa yang siap ditanya? Jadi itu. Sini bukunya, Pak, sini. Bismillah. Dari mana tadi mulainya? Kan enggak dikunci ini? Iya, baru. Coba kunci. Ya. Ya. Masya Allah. Man sahabi hadal hadis? Siapa sahabatnya hadis ini tadi?
Siapa sahabatnya? Ali radhiyallahu taala anhu. Masya Allah, barakallah. Masya Allah. Kawan. Ayo siapa lagi? Itu yang di belakang. Antum. Ya. Mulai dari mana tadi? Ini sampai sini. Oh ini, Masya Allah, 3 halaman. Sebutkan contoh menyembelih untuk selain Allah. Apa itu? Apa itu? Ayo. Siapa itu seseorang? Ya manusia. Yang mana itu? Ya? Menyembelih untuk penghuni laut. Iya, untuk menjaga laut atau hal lain sebesar. Baik, betul. Apa? Ayo nih, pakai jam tangan. Yang mana ini? Ini. Ada yang lain? Di belakang. Ya? Oh, yang di sini. Sampai sini. Ya, Masya Allah. Tadi di akhir yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, huruf dalnya ada 2 harakatnya, bisa muhditsan, bisa muhdatsan. Apa bedanya? Terlalu rumit. Iya. Pertanyaan lain. Ada 4 yang dilaknat tadi, apa saja? Apa yang dilaknat tadi? Ada 4 hal yang dilaknat di sini. Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kedua, orang yang mencuri sebagian dari bumi. Ya. Yang ketiga, orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ya, terus orang yang membantu orang berbuat kejahatan. baik, Hasan, barakallahu fiik. Ya. Afwan. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di beberapa hari ini ada laporan-laporan dari hal-hal yang berkaitan dengan COVID-19. Ada di sebagian tempat yang agak meningkat. Karena itu hendaknya setiap orang dia memiliki senjata. Ya, dia memiliki senjata, dia memiliki tameng. Dan tameng seorang muslim itu adalah berkaitan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu terus lakukan zikir pagi petangnya. Ya. Lakukan zikir pagi petangnya. Karena itu hendaknya setiap orang ketika tertimpa sesuatu, apakah rasa sakit ataupun kesedihan, ya, maka di antara sebabnya karena dia meninggalkan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama kadang ketika mereka melakukan perjalanan kemudian mereka tertimpa musibah, ya, maka mereka mengingat apa yang sudah dilakukan, dosa apa yang sudah dilakukan, ya, sampai
hal yang berkaitan dengan doa sebelum meninggalkan rumah, ya. Hal tersebut mereka jadikan sebagai perbuatan yang menjadi sebab mereka tertimpa musibah itu. Karena itu mereka, oh kayaknya saya tadi lupa baca doa ketika akan melakukan perjalanan. Karena itu wajar ketika tertimpa musibah. Maka demikian pula orang-orang yang melupakan dzikir pagi petangnya, melupakan dzikir pagi petangnya. Maka hal ini adalah perkara yang dapat menjadi sebab seseorang itu tertimpa hal-hal yang tidak menyenangkannya, apakah hal yang berkaitan dengan penyakit atau hal-hal yang lainnya yang membuat kesedihan untuk dirinya. Karena itu seharusnya terutama bagi para tulabul ilm, bagi para penuntut ilmu, maka berusaha untuk jangan sekali-kali meninggalkan dzikir pagi petang. Saya kira dzikir pagi petang semuanya sudah hafal ya? Insyaallah. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar virus Covid-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita, demikian juga negeri-negeri kaum muslimin mendapatkan keamanan, mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan kedamaian, mendapatkan kesejukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas suatu perkara, di atas keimanan, di atas ketakwaan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan terhadap diri kita, demikian juga kaum muslimin dimanapun mereka berada. Amin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.